Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan slide kedua dan slide ketiga. Slide kedua, pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Jenis-jenis pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan produktif. Yang kedua, pembiayaan konsumtif. Dan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan modal kerja. Yang kedua, pembiayaan investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pembiayaan pada bank syariah itu diwujudkan dalam dua bentuk. Yang pertama, ada bentuk aktiva produktif dan yang kedua ada aktiva tidak produktif. Yang pertama, jenis aktiva produktif pada bank syariah itu dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan partnership yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama sebagai supplier atau pemilik modal disebut dengan mudharib, dan pihak kedua sebagai pemakai atau pengelola atau juga penguasa disebut dengan dorib. Dengan demikian, mudharabah merupakan kemitraan antara penyumbang modal pada satu pihak dan pemakai modal di pihak lainnya. Seseorang menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerja yang berkemampuan, kemauan usaha, serta kemampuan mengelola dan menurut isi kontrak mutual yang telah disepakati pembagian keuntungannya bagi keduanya, yaitu mudharib menerima 60% dan dorib menerima 40%, atau dengan persentase lain yang sudah mereka sepakati. Yang kedua ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah atau syirkah yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama unproporsional. Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing. Lalu, dalam jenis pembiayaan aktiva produktif ada pembiayaan dengan prinsip jual beli yang meliputi pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok, perolehan, dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts karena dalam murabahah ditentukan berapa required of profit-nya, keuntungan yang ingin diperoleh. Karena dalam definisi pembiayaan murabahah itu disebut dengan keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Lalu yang kedua ada pembiayaan salam. Pembiayaan salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Advance payment atau forward buying atau future selling. Dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan dalam pembiayaan salam itu belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible, barang yang dapat diperkirakan dan digantikan sesuai berat, ukuran, dan jumlah lainnya. Barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan sebagai objek salam. Lalu yang ketiga ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan sebagai pembeli dan penjual sebagai pembuat. Pembeli dalam akad istisna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanannya. Maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istisna kedua dengan pihak ketiga atau subkontraktor. Akad istisna kedua ini disebut dengan istisna paralel. Menurut jumhur ulama, istisna sama dengan salam, yaitu dari segi objek pesanannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Itu disebut juga dengan pre-order. Perbedaannya
hanya pada sistem pembayaran, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan istisnya bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan. Lalu yang ketiga, dalam jenis pembiayaan aktiva produktif ada pembiayaan dengan prinsip sewa. Yang pertama ada pembiayaan ijarah. Lalu yang kedua ada pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik. Ketiga ada surat berharga syariah. Yang keempat ada sertifikat wadiah Bank Indonesia. Dan kelima penyertaan modal. Lalu selanjutnya pada jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman core. Pinjaman core adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya itu bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Menurut Bank Indonesia, core adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Core berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba dan itu dilarang dalam Islam. Core bukan transaksi komersial, maka dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial juga, seperti zakat, infak, sedekah, atau ZIK. Jadi, pembiayaan core adalah semata-mata produk bank yang dalam fungsinya untuk menjalankan suatu kegiatan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah yang bertujuan untuk yang pertama, untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Yang kedua, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Yang ketiga, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Dari ketiga tujuan tersebut, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keyakinan apakah customer mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dan dalam pemberian pembiayaan kepada customer, ada juga resiko yang dihadapi oleh bank, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada customer. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan customer harus diikuti secara terus-menerus, mulai dari awal peminjaman hingga pembiayaan lunas. Selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi oleh customer itu bisa menggunakan prinsip 6C. Yang pertama ada karakter. Karakter itu sendiri keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Kegunaannya yaitu untuk menilai karakter, untuk mengetahui sampai sejauh mana sih kemampuan customer untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang kedua ada kapital. Kapital itu sendiri jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal dalam perusahaan, tentu semakin tinggi juga kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan itu sendiri. Yang ketiga ada capacity. Capacity itu sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh calon mudharib yang menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaannya untuk penilaian, untuk mengukur atau mengetahui sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya. Yang keempat itu ada kolateral. Kolateral itu sendiri yaitu barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Kolateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Dan yang kelima ada condition of economy. Itu merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat nanti mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Dan yang keenam atau yang terakhir ada constraint, itu batasan dan hambatan.
yang tidak memungkinkan suatu bisnis tertentu, misalnya pendirian suatu pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata. Menjelaskan tentang prosedur pembiayaan bank syariah. Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat? Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi yang halal dan baik, serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Pada perbankan syariah, pembiayaan yang sehat itu tidak hanya berimplikasi kepada kondisi bank yang sehat, tapi juga berimplikasi kepada sektor real yang dibiayainya. Selanjutnya, ada prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Di mana setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan itu harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi, serta prosedur pengawasan pembiayaan. Kemudian, persetujuan pembiayaan kepada nasabah itu harus dilakukan dengan penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Sehingga itu akan memberikan keyakinan kepada segala pihak yang terkait bahwa nasabah tersebut dapat memenuhi persyaratan dan jangka waktu yang telah disepakatinya. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang terakhir, yaitu analisis kelayakan pembiayaan. Aspek-aspek yang digunakan dalam analisis kelayakan pembiayaan diantaranya yang pertama ada aspek yuridis. Di dalam aspek yuridis, diberikan beberapa batasan untuk memudahkan dilakukannya analisis, yaitu penelitian yang meliputi legalitas pendirian perusahaan atau badan usaha, legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan, dan legalitas barang-barang. Yang kedua, itu ada aspek pemasaran, di mana di dalam aspek pemasaran ini, hal yang perlu diketahui adalah kemampuan dari perusahaan tersebut untuk memasarkan barang, produksi, atau jasa yang dimilikinya, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ketiga, itu ada aspek manajemen dan organisasi, di mana di setiap unit usaha itu memerlukan adanya pimpinan atau manajer yang tugasnya untuk mengelola usaha. Persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seorang manajer itu berbeda-beda, tetapi kendati demikian pada dasarnya itu sama, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Pengetahuan itu diperoleh dari pendidikan formal dan informal, sedangkan pengalaman itu diperoleh dari praktek. Nah, kombinasi dari pengetahuan dan keterampilan inilah yang akan menjadi kompetisi yang memadai. Yang keempat, itu ada aspek teknis, di mana menilai apakah barang yang diproduksi customer itu dapat dibuat dengan kualitas yang baik dan dengan biaya produksi yang rendah sehingga laku dijual dan menguntungkan. Yang kelima, itu ada aspek keuangan, merupakan aspek yang sangat penting dalam analisis permohonan pembiayaan. Meskipun aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi itu tak kalah penting dan tak kalah menentukan, evaluasi kondisi keuangan calon debitur dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan berupa neraca dan rugi laba perusahaan, analisis rasio keuangan, dan proteksi arus kas calon debitur. Yang keenam, itu ada aspek jaminan. Penyerahan jaminan oleh customer. Jaminan yang diserahkan oleh calon customer dalam rangka pemberian pembiayaan oleh bank harus diteliti dan dinilai dengan secara baik untuk mendapatkan nilai perkiraan yang wajar, di mana nilai tersebut nantinya akan menjadi tolak ukur untuk pemberian pembiayaan yang sedang dipertimbangkan. Yang terakhir atau yang ketujuh ada aspek sosial, ekonomi, dan analisis dampak lingkungan atau biasa disingkat dengan AMDAL. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian aspek ini antara lain yang pertama, adanya kemungkinan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, itu adalah melihat apakah proyek tersebut itu akan menumbuhkan ekonomi dari masyarakat setempat atau malah akan mematikan sektor-sektor usaha yang sudah ada dari masyarakat setempat saat ini. Yang ketiga, melakukan pengecekan apakah proyek tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dari masyarakat setempat. Terakhir, khusus mengenai analisis dampak lingkungan, harus diperhatikan peraturan atau ketentuan pemerintah yang berlaku, apakah sudah mempunyai izin AMDAL dari instansi yang berwenang.